Dengan bimbingan belajar Arif, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia, yaitu hukum Faraday. Di mana hukum Faraday ini merupakan salah satu cara untuk menganalisa sel elektrolisis ya. Jadi di sini saya kasih tahu bahwa hukum Faraday 1 ini massa zat yang dihasilkan dalam satu sel elektrolis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang melewati sel elektrolis tersebut. Ini adalah rumusnya, M sama dengan I muatan, M sama dengan E kali F ya, I sama dengan I kali T di hukum Coulomb, ini termasuk di Coulomb. M sama dengan EIT per 96.500. Cara mencari E-nya AR per jumlah elektron ya. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa di situ 1 gram ekivalen 1 mol sama 1 Faraday senilai 96.500 Coulomb. M massa zat hasil elektrolisis itu dalam bentuk gram, Q jumlah muatan listrik dalam Coulomb, yaitu berat ekivalen, itu kuat arus ampere, F jumlah muatan listrik. Ini penjelasan daripada rumus sekian ya. Jangan lupa anak-anak mengikuti kegiatan bimbingan belajar Arif, subscribe, like, share, dan komen. Kita selalu akan berusaha menayangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan, sains, baik kimia, fisika, matematika, dan lain-lain, baik SD, SMP, SMA, dan juga mungkin juga perkuliahan universitas ya. Kami berharap dukungannya agar kegiatan kita secara online bisa berjalan, dan juga pemerintah kita juga mengharapkan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, kemudian juga cuci tangan dan tetap menggunakan masker karena kegiatan kita masih belum oke ya. Ini ada hukum Faraday. Nah, hukum Faraday 1 dan 2 ini contohnya, silakan Anda lihat. Itu ada contohnya berapa gram berat tembaga Cu, di mana airnya 64 yang terbentuk di katode jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan arus 10 ampere selama 1 jam. Nah, ini kita bahas, di mana kita lihat di situ Cu-nya sama air per valensi, itu adalah berat ekivalen ya. 64 2 jadi 32 ya. Nah, itu M itu massa zat hasil elektrolisis dalam gram dirumuskan dengan EIT. E itu berat ekivalen, I itu kuat arus yang dalam bentuk ampere, T itu adalah waktu ya. Nah, itu kan 1 jam, jadi kita jadikan 3.600 second. Nah, di mana I-nya 10 ampere. Nah, dari hasil ini 32 kali 10 ya, dikali 3.600 per 96.500 gram didapatkan 11,938 gram. Nah, ini contoh soal Faraday 1 anak-anak ya. Kita lihat juga kepada soal contoh Faraday 2. Dalam elektrolisis AgNO3 digunakan listrik sebesar 0,5 Faraday. Hitunglah massa atom yang dihasilkan di katode, di mana AR-nya Ag itu 108. Nah, ini kita jawab. Pertama yang mengalami reduksi adalah atom Ag ya. Nah, di sini ada katode Ag plus elektron menjadi Ag, E-nya AR per N, di mana 108 bagi 1 ya, sama dengan 108 ya. Nah, ini juga rumus W tadi kita lihat di situ, E kali F. 108 kali 1 kali 0,5 kan ada gaya di situ F-nya 0,5 sama Faraday ya, maksudnya F itu Faraday, hukum Faraday-nya 54 gram. Oke, Anda bisa lihat di situ dua soal tentang masalah hukum Faraday 1 ini ya. Saya kasih tayang supaya Anda bisa menjawabnya. Ya, terima kasih atas subscribe dan dukungan dari beberapa SMA, para pelajar di Indonesia yang telah mengikuti terus channel kita dari awal hingga akhir.
dan kami belum bisa dapat berjumpa. Suatu saat kita akan ketemu. Mungkin suasananya belum bisa karena keadaan negara kita masih pandemik ya, tapi kita nanti suatu saat akan kumpul ya. Oke, juga kepada yang ada di luar negeri, terima kasih, thank you atas karannya. Semoga tetap mengikuti kegiatan kita, baik yang ada di berbagai negara Asia, Afrika, maupun juga yang ada di negara Eropa. Ini kita lihat kepada hukum Faraday 2. Jika ke dalam beberapa sel elektrolis ion logam dialirkan muatan listrik yang sama jumlahnya, maka massa logam yang mengendap pada tiap sel banding lurus dengan massa ekivalent. Nah, ini juga contoh soal. Nah, jika arus listrik secara seri melalui larutan MgSO4 dan NiCl2, maka akan terbentuk endapan Mg sebanyak 30 gram. Berapa endapan Ni yang terbentuk? Ini contoh soal. Nah, ini kita lihat di sini, kita bentuk dulu. Di sini kita reaksinya dulu. Mg2 plus 2E menjadi Mg ya. Ni2 plus 2E menjadi Ni. Nah, ini juga kita lihat di sini perbandingan ya, satu perbandingan yang Anda bisa lihat. Silakan Anda menjawabnya ya. Itu untuk cara menjawabnya, dirumusnya kayak gitu. Oke ya. Oke, kita lihat lagi di atas ini soalnya, saya tayangkan agar Anda bisa mencoba untuk membacanya. Ya, sebelumnya kami mohon maaf, mungkin keadaan dalam penayangan banyak gangguan ya, karena mungkin kondisinya sederhana, tapi dengan kesederhanaan ini kami mencoba untuk berbuat yang terbaik untuk rekan-rekan di desa-desa yang ada di Indonesia. Oke, salam kenal dari Bimbingan Belajar Arif. Marilah kita membangun dunia pendidikan di Indonesia dengan baik melalui program secara belajar online ya. Oke ya. Ini kita ulang lagi. Ini hukum Faraday 1. Agar bisa memahami ya. Itu. Kemudian saya tayangkan lagi hukum Faraday 2. Oke. Oke, demikianlah pertemuan kita. Semoga mendapat manfaatnya dari hasil pertemuan ini.